gitu. Zaman now, gak kayak gitu. Zaman now, gak perlu ribetin. Zaman now, gak perlu ke bank. Zaman now, Dua gampang. manter very digital saving. Buka rekening di sini, di sana, di mana-mana. Cari tempat nyamanmu, siapin wajah cakepmu. Dapat hadiah yang lo mau, cepat dibikin setuju. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Dua gampang. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu, beneran tanpa ke bank. Dua gampang. BRI, buka rekening zaman now. BRI, digital saving. Zaman now, gak kayak gitu. Zaman now, gak perlu ribetin. Zaman now, gak perlu ke bank. Zaman now, Dua gampang. manter very digital saving. Buka rekening di sini, di sana, di mana-mana. Cari tempat nyamanmu, siapin wajah cakepmu. Dapat hadiah yang lo mau, cepat dibikin setuju. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Dua gampang. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu, beneran tanpa ke bank. Dua gampang. BRI, buka rekening zaman now. BRI, digital saving. Zaman now, gak kayak gitu. Zaman now, gak perlu ribetin. Zaman now, gak perlu ke bank. Zaman now, Dua gampang. manter very digital saving. Buka rekening di sini, di sana, di mana-mana. Cari tempat nyamanmu, siapin wajah cakepmu. Dapat hadiah yang lo mau, cepat dibikin setuju. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Dua gampang. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu, beneran tanpa ke bank. Dua gampang. BRI, buka rekening zaman now. BRI, digital saving. Zaman now, gak kayak gitu. Zaman now, gak perlu ribetin. Zaman now, gak perlu ke bank. Zaman now, Dua gampang. manter very digital saving. Buka rekening di sini, di sana, di mana-mana. Cari tempat nyamanmu, siapin wajah cakepmu. Dapat hadiah yang lo mau, cepat dibikin setuju. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Dua gampang. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu, beneran tanpa ke bank. Dua gampang. BRI, buka rekening zaman now. BRI, digital saving. Oke, selamat malam sahabat Mira Aset. Kedengaran ya suara saya sebelumnya? Oke, saya asumsikan udah kedengeran ya. Jadi gimana hari ini trading-nya? Semoga portonya pada hijau-hijau nggak ada merah-merahnya ya. Mungkin ada beberapa yang, belum kenal sama saya, karena memang saya belum pernah, nge-host di HOTS Mentorship. Di season 9 ini baru mulai, yang biasanya adalah Mbak Glenda. Nah, sebelum mulai,
izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sarah. Saya yang akan menjadi host dan perwakilan dari tim marketing Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya yang telah bersedia untuk mengikuti kelas spesial mentorship kami pada program HOTS Championship Season 9. Saya ingin menginformasikan bahwa HOTS Championship Season 9 memiliki total hadiah sebesar Rp1,5 miliar. Trading bareng teman-teman kamu di grup Klik dan dapatkan kesempatan menang lebih banyak untuk pendaftaran melalui RDN BRI, dan program HOTS Championship Season 9 ini juga didukung oleh sponsor kami, Bank BRI. Kemudian telah hadir bersama kami di sini ada Mas Chandra selaku moderator dan perwakilan dari tim ETF Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Halo Mas Chandra, apa kabarnya Mas? Halo Sarah, kabar baik dan selamat malam juga teman-teman Mirae Asset. Oke, baik ya kabarnya Mas ya. Dan yang kita tunggu-tunggu juga telah hadir bersama kita semua adalah Ko Michael Yoh sebagai mentor yang siap memberikan program edukasi di kelas mentorship kita hari ini. Halo, apa kabar? Baik-baik kabarnya? Halo Farah, baik, kabar baik nih. Oke, siap, sip. Nah, karena semua panelis sudah hadir, sebelum kita mulai, saya mau membacakan sedikit terlebih dahulu disclaimer selama program edukasi kita berlangsung. Saya mulai aja ya. Semua mentor dalam program edukasi HOTS Championship Season 9 adalah pihak-pihak yang secara profesionalitas dipilih dan sebagian merupakan para pemenang HOTS Championship season-season sebelumnya dan bukan merupakan karyawan atau perwakilan dari PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Segala pernyataan yang diberikan oleh mentor dalam program edukasi merupakan pernyataan yang murni diberikan oleh mentor secara pribadi dan bukan representatif atau perwakilan dari Mirae Asset. Meskipun semua upaya dan pengawasan telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi yang tersedia, untuk selanjutnya disebut sebagai informasi, semua informasi dalam program edukasi ini dipublikasikan untuk tujuan informasi umum saja. Mirae Asset tidak menjamin bahwa informasi yang terkandung atau tersirat di sini adalah benar dan valid, patut atau sesuai untuk tujuan tertentu. Semua informasi dalam program edukasi ini sama sekali tidak mempromosikan atau mendukung peserta untuk membeli saham tertentu, dan video ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti atau barang bukti terkait pertanggungjawaban hukum atas hasil keputusan investasi peserta. Peserta mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa dalam melakukan investasi dan atau transaksi efek di pasar modal mengandung risiko-risiko investasi. Oleh karenanya, peserta wajib bertanggung jawab terhadap segala keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil sehubungan dengan informasi yang didapatkan dari program edukasi ini. Peserta dengan ini membebaskan Mirae Asset sepenuhnya dari segala bentuk tanggung jawab, kerugian, tuntutan yang timbul, kerusakan, biaya dan pengeluaran sehubungan dengan pengambilan keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil terkait dengan informasi dari program edukasi ini. Dalam hal terjadinya penyalahgunaan informasi yang mengakibatkan kerugian baik formil atau material terhadap Mirae Asset, maka Mirae Asset berhak untuk mengambil segala tindakan hukum untuk memulihkan nama baik serta memulihkan kerugian tersebut. Mirae Asset Sekuritas Indonesia dengan tegas mengecam segala bentuk kecurangan yang akan merusak kompetisi baik dilakukan oleh individu maupun kelompok orang dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi peserta lain yang sudah mengikuti kompetisi sesuai aturan Bursa Efek Indonesia. Mirae Asset Sekuritas Indonesia akan tetap berfokus pada nasabah dan menjaga kompetisi ini bersih dari segala bentuk pelanggaran serta mengharapkan semua pihak juga menjunjung prinsip-prinsip yang sama. Putusan yang ditetapkan oleh Mirae Asset adalah bersifat final, mengikat, mutlak, dan tidak dapat diganggu-gugat. Itu tadi adalah sedikit dari disclaimer kita. Nah, rundown kita pada hari ini akan dibuka dengan pemaparan analisa fundamental oleh Mas Chandra. Dan akan langsung dilanjut dengan materi yang akan dibawakan oleh Michael Yoh. Yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta program mentorship melalui kolom Q&A yang nanti bisa diajukan selama materi berjalan. Pada setiap pertanyaan yang akan dipilihkan langsung oleh moderator kami dan akan dibahas oleh mentor dan moderator. Sekian dari saya dan penjelasan saya, waktu dan tempat kepada Michael Yoh dan Mas Chandra kami persilakan, dan buat teman-teman yang telah berpartisipasi, terima kasih dan selamat belajar dan yang pastinya tetap berani trading. Terima kasih. Terima kasih Sarah dan selamat malam sahabat Mirae Asset.
Untuk awal-awal, kita mulai dulu dari materi yang agak simpel ya. Kita mulai dari materi analisa fundamental yang akan aku bawakan. Dan untuk di malam hari ini, kita akan membawakan materi seputar materi dasar dulu, analisa fundamental. Dan di mana analisa fundamental sendiri itu merupakan salah satu analisa yang cukup penting nih untuk kita pakai pada saat kita ingin membeli atau memiliki sebuah saham nih. Karena analisa fundamental ini membantu kita untuk melihat nih saham apa yang ingin kita beli serta kita bisa menilai nih apakah saham ini sudah over value ataupun masih under value. Dan untuk analisa fundamental sendiri terbagi atas dua garis besar ya. Ada dua garis besar analisa yang dipakai di sana. Ada analisa kuantitatif dan juga analisa kualitatif. Dan bedanya apa? Untuk analisa kuantitatif sendiri, itu merupakan suatu analisa yang berdekatan dengan angka-angka nih, di mana faktor-faktor di dalamnya itu dapat diukur secara numerik. Seperti misalnya aset perusahaan, lalu ada hutang perusahaan, laba bersih perusahaan, pendapatan perusahaan, serta rasio keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu beda lagi nih dengan analisa kualitatif. Untuk analisa kualitatif merupakan analisa yang tidak bisa kita ukur menggunakan angka, seperti misalnya ada manajemen perusahaan seperti apa, produk perusahaan seperti apa, serta nilai keunggulan bisnis si perusahaan nih di market seperti apa. Dan ini adalah unsur penting dari analisa kuantitatif. Itu adalah laporan keuangan yang menjadi salah satu kitab yang harus teman-teman kuasai nih untuk dipelajari. Yang pertama adalah yang sering kita lihat itu merupakan laporan laba rugi, di mana di dalamnya ada berisi berapa sih pendapatan yang dihasilkan perusahaan, lalu laba bersih dia berapa, serta beban operasional ataupun biaya-biaya yang ditimbulkan terkait perusahaan itu seperti apa, berapa besar. Di situ kita bisa lihat nih pertumbuhan pendapatan perusahaan, pertumbuhan laba bersih, dan segala macamnya. Lalu berikutnya ada juga laporan neraca atau balance sheet. Di sini kita bisa melihat seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan, serta hutang yang dimiliki perusahaan nih. Jadi kita bisa menilai si perusahaan tersebut, apakah hutangnya itu sudah cukup banyak atau cenderung masih sedikit. Lalu berikutnya ada lagi laporan perubahan modal. Di laporan ini kita bisa melihat pertumbuhan atau perubahan modal perusahaan dari waktu ke waktu. Apakah modalnya cenderung bertambah atau tidak. Kita juga bisa melihat nih seberapa besar laba ditahan yang dialokasikan oleh perusahaan. Lalu berikutnya ada juga laporan arus kas, di mana di laporan arus kas ini kita bisa melihat nih arus kas perusahaan itu seberapa banyak nih, pemasukan maupun pengeluarannya. Kita bisa melihat dari tiga sisi, dari operasional, dari investasi, serta dari sisi pendanaan. Jadi kita bisa melihat secara detail bagaimana perusahaan menghasilkan kas, yang merupakan hal penting juga nih bagi perusahaan tersebut. Dan mungkin yang terakhir, yang sering kita lupakan, yaitu adalah catatan atas laporan keuangan, yang biasanya itu dia terletak agak-agak di bawah, terletak agak-agak di bawah dengan tampilan dia diawali dengan angka numerik, misalnya 3A ataupun 3F ataupun misalnya 28, yang dalamnya akan berisi penjelasan lebih detail tentang satu unsur dalam laporan keuangan. Misalnya kita bisa lihat penjabaran lebih detail dari pendapatan nih. Si perusahaan itu pendapatannya berasal dari mana aja, ataupun dari segmen mana aja nih. Nah, kita bisa lihat dari masing-masing itemnya tersebut. Lalu berikutnya kita lihat dari analisa kualitatif. Di analisa ini kita melihat yang pertama, ini yang cenderung penting juga. Kalau kita memiliki perusahaan, kita juga harus mengenal model bisnis perusahaan itu seperti apa, bagaimana cara dia menghasilkan laba nih. Lalu berikutnya kita juga bisa melihat keunggulan kompetitif.
Nah, apa sih yang ngebuat perusahaan ini cenderung unggul di market dibandingkan para pesaing-pesaingnya? Lalu selanjutnya kita juga bisa melihat bagaimana sih manajemen perusahaan. Apakah dia terus menghasilkan inovasi-inovasi serta menerapkan pengelolaan perusahaan yang baik atau tidak. Lalu kita lihat corporate governance, bagaimana perusahaan itu menjalankan perusahaan sesuai dengan peraturan yang ada, ataupun kita juga bisa lihat apakah dia menerapkan peduli lingkungan atau tidak, serta kita bisa lihat perusahaan itu apakah mempedulikan karyawannya atau tidak. Jadi banyak faktor yang bisa kita lihat yang tidak dapat diukur dengan angka. Dan pada akhirnya, setelah melihat berbagai faktor tersebut, kita bisa merangkum itu ke dalam analisa SWOT, di mana analisa SWOT itu terdiri atas kekuatan atau strength, yaitu adalah faktor yang mengukur dari sisi internal nih. Kita lihat kekuatan perusahaan itu apa aja. Lalu yang berikutnya ada weakness, kita bisa lihat di dalamnya, kira-kira kelemahan perusahaan ini apa aja sih dari sisi internalnya. Lalu berikutnya ada T atau threats atau ancaman, kita lihat dari faktor eksternal nih. Faktor-faktor apa aja yang dapat mengakibatkan perusahaan ini terancam atau berkurang pendapatannya. Lalu berikutnya ada opportunity. Kita melihat secara garis besar, kira-kira ada peluang apa nih yang dapat mengembangkan bisnis perusahaan. Dan mungkin untuk analisa fundamental untuk hari ini cukup itu aja, yaitu adalah analisa kualitatif dan juga kuantitatif. Dan untuk materi berikutnya, kita langsung masuk ke materi yang akan dibawakan oleh Ko Michael. Halo, selamat malam Ko Michael. Apakah sudah siap dengan materinya? Halo, malam Bro Chandra. Ya, udah siap ini. Saya sebentar lagi. Berarti bisa langsung mulai ya? Boleh, silakan. Siap. Saya coba share screen. Moga-moga aman. Aman nggak? Kelihatan? Kelihatan, aman. Oke, jadi teman-teman pada materi kali ini ya yang akan saya paparkan itu konsep sederhana dalam melihat chart, yaitu bagaimana menganalisa candle dengan volumenya. Dan saya nggak akan pakai masukin indikator yang aneh-aneh ataupun kayak bagaimana pakai Fibonacci, bagaimana menggambar trendline. This is a very basic, but this is powerful karena sampai saat ini pun saya masih pakai. Semoga yang saya paparkan kali ini tuh bisa menjadi tambahan masuk view buat teman-teman. Saya yakin ini teman-teman pasti semua tuh udah pada jago-jago gitu. Oke, next. Ya, ini sederhana ya. Jadi hammer itu kan merupakan jenis candlestick yang diinterpretasikan sebagai bullish. Jadi rata-rata kalau seandainya udah ada candle hammer, itu semua langsung merasakan kayak, wah ini bullish nih. Jadi itu menandakan bahwa buyer itu dominan, menguasai time frame dari candle. Jadi saya nggak bilang ini dalam waktu harian, tapi ini dalam jam-jaman ataupun dalam menitan itu sama. Karena kalau kalian untuk bisa juara di competition trading, jelas kalian nggak mungkin pakai candle harian. Kalian pasti pakai candle menitan kalau seandainya kalian menggunakan candle sebagai dasar analisa. Jadi ini semua time frame bisa dipakai. Nah, poinnya adalah hammer dari dulu selalu diinterpretasikan sebagai bullish. Enggak peduli dia warna hijau atau merah. Pokoknya kalau seandainya muncul candle hammer, itu artinya ada perlawanan. Karena ada yang beli kan di bawah. Dan itu betul. Tapi apakah tepat? Jawabannya belum tentu. Loh, kenapa? Kenapa hammer itu belum tentu bullish? Bukannya itu pertanda kalau buyer itu kuat. Nah, next kita coba lihat. Jadi, candle hammer dengan volume besar, setelah harga turun cukup dalam, jadi harga turun cukup dalam ini saya nggak bilang dalam time frame daily ya, dalam menitan itu juga bisa, berarti hammer yang muncul dalam menitan itu alias muncul setelah minus 7% atau di harga ARB, karena di regulasi bursa kita itu harga ARB itu minus 7%. Jadi candle hammer dengan volume besar setelah harga mengalami penurunan, sekali lagi mengalami penurunan ini tergantung dari time frame kalian. Kalau daily ya berarti mungkin setelah 1 bulan kemudian muncul hammer di bawah. Kalau dalam waktu menitan berarti setelah minus 7% atau minus 5, minus 4% muncul hammer di bawah itu mulai dilawan. Nah, sehingga muncullah candle hammer. Nah, candle hammer yang baik jika di posisi seperti ini
itu adalah yang dengan volume besar. Alasannya kenapa? Ini by logic. Teman-teman kan pasti biasa kalau ngelihat ARB itu selalu bidnya tebel kan. Nah, seandainya bid tebelnya itu dimakan, seandainya udah masuk ke ARB, kemudian ada over. Nah, over, let's say ada over 1 juta lot itu dimakan, nggak dicabut, tapi dimakan sama buyer. Kemudian naik sekitar 2-3 tick. Over yang besar di ARB, dan posisinya itu ARB udah pasti posisinya di bawah. Itu menciptakan volume yang pasti besar kan. Karena tercipta transaksi di harga bawah. Sehingga menciptakan kayak sebuah pergerakan yang kayak mau rebound mau enggak. Jadi ARB-nya bangun enggak. Ya itulah hammer dalam waktu menitan. Kalau di dalam daily, yaitu berarti di setiap hari ketika turun ARB, closing diangkat lagi. Jadi ketika di bawah, ada yang beli dalam jumlah besar. Dan itu adalah bottoming yang divalidasi oleh market. Saya nggak bicara support, saya nggak bicara resisten. Intinya ketika muncul hammer dengan volume besar, itu adalah pertanda bahwa harga saham menunjukkan indikasi akan reversal, buyer mendominasi. Dan itu sign yang very, very good, Pak. Sebuah setup yang amat-amat baik untuk kita mengambil posisi buy. Kalau seandainya di dalam trading harian, maka ini berarti di dalam candle menitan. Let's say 5 menit, 15 menit. Kalau seandainya kalian punya time frame yang besar, berarti ini adalah candle daily. Alias ketika melihat 3, 4, 5 candle hammer dengan volume besar, catat dengan volume besar di harga bawah, itu artinya buyer tuh melihat kayak gini. Seandainya kalau harga turun, itu biasanya kan kalau baru dari atas turun, biasanya tuh tanpa volume. Ya, teman-teman yang scalper pasti udah biasa tuh ngelihat pagi-pagi harga turun, nggak ada volume, wajar, masih pagi, belum ada yang masang over, belum ada yang masang bid. Jadi harga dibanting itu volumenya rendah. Itu turun begitu aja, stop loss, orang yang stop loss ikut buang, harganya turunnya cepat. Kemudian di bawah tiba-tiba ada yang makan gede. Nah, di bawah ini berapa? Kan sebentar lagi ada wacana kalau 7% ARB itu bakal dihapus. Bisa jadi 25%. Nah, kalau seandainya 25%, 30%, maka bottoming market itu akan muncul kalau seandainya udah ada hammer atau ada volume besar yang makan harganya di bawah. Karena harga yang baru turun itu biasanya big player tuh belum menarik. Kapan menarik? Kalau seandainya ya bagi mereka harganya udah murah. Dan itu nggak terjadi di semua saham. Jadi cara memanfaatkan ini adalah ketika kita melihat hammer di bawah dengan volume besar, itu artinya baik. Jadi catatan utama di bawah dengan volume besar. Nah, sekarang gimana kalau seandainya hammernya tuh di resisten? Jadi ada satu saham yang rally. Sekali lagi, ini all the time frame. Seandainya di kita karena teman-teman ini rata-rata trader harian ya, jadi saya bicarain yang tentang time frame daily aja. Time frame menitan atau day trading itu mungkin lebih cocoknya. Jadi ada satu saham yang rally, kemudian muncul hammer di resisten. Harga sempat terkoreksi, kemudian naik lagi. Nah, ini contoh. Kalau seandainya ketika rally, harganya dibanting, lalu banyak seller yang ikut keluar, apa yang terjadi? Contohnya nih, saya beli 1 juta lot. Teman-teman beli 1 juta lot. Yang lain semua rata-rata beli lotnya gede-gede. Udah sampai naik gede, saya putusin taking profit. Saya jual 1 juta lot. Lalu yang lain yang punya 1 juta lot, 500.000 lot, 800.000 lot, ikut jual. Plong. Jatuh, tapi ada yang cover di bawah. Habis itu naik lagi kenceng. Apa yang terjadi sama volume? Jawabannya besar. Jadi volume yang besar ketika suatu saham naik ke atas menyentuh titik tertinggi, titik tinggi atau resisten, itu artinya sedang bertarung dengan banyaknya jumlah seller. Dan itu pertanda bahwa udah ada pergantian pemain di sini. Pertanyaannya kan begini. Saya masuk, contohnya saya meng-create hammer di bawah, saya makan di RB 1 juta lot. Kemudian naik sampai 0% alias saya udah cuan 7%. Pas cuan 7% ini, saya banting tuh 1 juta lot saya ke bawah. Yang lain ikut buang semua, plong-plong gede-gede. Lalu pas minus 3% diangkat lagi sampai 0. Tapi saya udah keluar. Nah, itu tuh artinya ada seller yang sedang keluar. Kemudian ada yang cover lagi. Sehingga terciptalah hammer dengan volume besar di resisten. Dan hammer seperti inilah yang
menurut saya beresiko. Hammer tetap view-nya adalah bullish. Itu hukum eksak. Hammer adalah bullish. Meskipun pada kejadiannya kita harus lihat lagi volume yang ada di dalam. Sehingga hammer kalau seandainya berada di resisten dengan volume besar itu berbahaya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya hammer ada di resisten volumenya kecil? Ini contoh ya. Saya beli satu saham di ARB. Kita beli semua bareng-bareng di ARB. Masing-masing semua beli. Jumlahnya beda-beda. Saya makan 1 juta lot. Teman-teman ada yang cuma selot, ada yang 10 lot, ada yang 100 lot, ada yang 500.000 lot. Dari minus 7%, saham ini keangkat. Jadi 0%. Kita semua cuan 7%. Lalu, pas sampai di plus 0%, 7% lumayan dong. Then taking profit. Harganya pun turun. Kita nggak mungkin beli lagi, karena kita udah dapat di ARB. Kita nggak mau average up. Kemudian ada yang banting turun ke bawah, sampai jadi minus 3% lagi. Ya, saya yakin sama saham ini. Teman-teman juga yakin sama saham ini. Hanya some of people yang memutuskan untuk jual saham ini. Jadi, begitu cuan kita yang plus 7%, sisa plus 3%, kita chill aja, nyantai. Kita nggak mau jual. Kemudian kita biasa aja. Ada yang panik selling di atas atau mau taking profit di atas, ya wes, lanjutkan. Saya nggak mau jual. Teman-teman nggak mau jual, yang lain nggak mau jual. Alias buyer yang ada di bawah itu adalah buyer yang kuat. Kemudian muncullah hammer. Apa yang terjadi dengan volume? Jawabannya, volume pasti kecil kalau seandainya penurunan yang cukup curam itu nggak direspon sama market. Iya kan? Jadi logiknya seperti itu. Ketika kalian melihat hammer yang ada di atas, plum naik ke atas, volumenya kecil, itu good sign. Karena ketika turun ini nggak ada yang mau jual, chill aja. Lalu kemudian di cover lagi, itu test seller namanya. Ternyata buyer yang di bawah itu buyer kuat. Bukan buyer yang punya sifat pump and dump, beli langsung jual. Beli 1-2 tick jual, ternyata dia buyer yang kuat. Terlihat dari mana? Karena ketika harga diturunkan, nggak ada respon. Itu membuat volume yang ada di hammer itu kecil. That's why hammer itu sebenarnya memang punya interpretasi sebagai candle yang bullish. Tapi muncul di mana, berapa besar volumenya, itu juga menjadi petunjuk. Akan kemana kekuatan dari satu saham ini. Kita ambil contoh. Nah, ini sama ya. Jadi berbeda dengan volume kecil. Kalau seandainya ada sebuah saham yang naik kenceng, kemudian ada yang taking profit, plop. Teman-teman panik, saya panik, semuanya panik, semuanya jualan, plum, ikut jualan. Panic selling, plum. Meskipun ada yang cover lagi naik ke atas, tapi volumenya akan tercipta besar. Tapi udah ada pergantian player. Dari yang udah taking profit ke yang baru beli. Nah, ini pertanda perlemahan. Karena ada volume besar transaksi yang terjadi di resisten. Dan itu bentuknya hammer. Jadi, meskipun ini bukan berarti sahamnya turun, dan ini bukan pertanda bahwa harga saham ke depan akan turun, tapi ini adalah pertanda bahwa ada perlemahan. Ada yang mulai taking profit di atas dan jumlahnya besar. Kalau yang taking profit di atas jumlahnya kecil, hanya sekedar retail gemoy kayak saya, retail unyu kayak saya, maka yang terjadi adalah hammer dengan volume kecil di resisten. Tapi kalau seandainya hammer dengan volume besar, wah ini sign yang berbahaya nih. Nah, that's why meskipun sama-sama hammer, lokasi munculnya di mana dan volumenya seperti apa, itu menjadi hal yang important. Oke, nah next. Ini contoh yang terjadi di friend. Ini sayangnya saya pakai time frame daily ya, karena kalau saya pakai menitan, mungkin takutnya mabok gitu. Jadi ini friend. Ini ada resisten yang tercipta di 100, oke? Dan 100 we know lah, itu pasti menjadi angka resisten karena dia angka psikologis ya. Nah, ketika friend rally dari 84, sorry ini salah ya. Nah, naik ke 100. Dia tertahan berkali-kali di 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali dia tertahan, alias 1 minggu lebih. Nah, kemudian ada satu momen di mana friend itu minus 4%-an. Tapi enggak ada seller di situ. Bayangkan,
saham friend pagi-pagi open di atas lalu dibanting ke bawah minus 4%. Nggak ada yang mau jual. Holder tuh mungkin kayak, ya udahlah. Minus 4% ya udah, saya yakin dia masih bakal naik. Nggak ada yang ikut panic selling. Sehingga apa yang tercipta dalam volume, kalau seandainya nggak ada yang mau ngerespon harga yang turun, jawabannya volume rendah. Dan ketika closing berhasil diangkat ke atas, itu pertanda bahwa seller itu udah semakin habis. Karena dia udah diuji sekali. Perhatikan besoknya. Meskipun friend turun, tapi dengan volume yang hampir nggak ada, boleh dikatakan. Yang very, very small dibanding dengan volume-volume yang ada sebelumnya. Alias apa? Ketika harga menyentuh 100, rame-rame beli. Kemudian dibanting ke bawah, ada yang keluar. Itu di pertama. Dibanting ketiga, yang keluar makin sedikit. Dibanting keempat, yang keluar makin sedikit. Banting kelima, yang keluar makin sedikit. So, hammer di posisi resisten dengan volume rendah itu sign bahwa harga akan segera naik. Dan lihat, dari 96 naik ke 115, itu naik 20%. Di saham dengan likuiditas seperti friend, itu cukup baik. Itu contoh satu. Next, ini contoh di Pico. Ini saham yang lagi heboh juga. Hari ini kalau nggak salah naik 10%. Dan perhatikan ini very nggak liquid Pico. Nah, perhatikan ya. Pico konsolidasi dengan resisten di 140. Kemudian dia mulai turun. Kemudian nyantai. Ketika menyampai resisten di atas ini, sempat dibanting ke bawah ARB. Kalau seandainya holder daripada Pico atau banyak penumpang gelap, banyak penyusup, banyak retail-retail yang panikan melihat Pico ARB di resisten pula, apa yang akan terjadi? Semua panik selling, jualan. Apa yang terjadi dengan volume? Kalau seandainya banyak yang jualan dari hari-hari sebelumnya. Volumenya must be big. Haruslah gede. Tapi faktanya, yang terjadi di Pico ketika di resisten, muncul candle hammer dengan volume yang amat minim menurut saya. Dibandingkan dengan yang lain-lain, itu minim. Itu adalah sign bahwa harga saham akan segera naik. Berbeda kalau seandainya hammernya dengan volume besar, nah itu pertanda pelemahan. Tapi kalau hammer dengan volume kecil, itu pertanda seller tuh udah nggak ada. Kenapa? Karena ketika hammer itu kan artinya harga sempat berada di bawah. Pas di bawah nggak ada yang mau jual, lalu closingnya muncul hammer. Alias di harga bawah tuh udah nggak ada seller. Sesederhana itu melihat volume. Dan itu sampai saat ini masih saya pakai. Dan kalau seandainya teman-teman ini kan pada jago-jago semua kan, itu pasti semua pakai time frame kecil-kecil, 5 menit, 15 menit gitu. Kalau ini saya sengaja pakai DIB. Nah, kita masuk ke shooting star. Jenis candle yang direpresentasikan kebalikannya. Kalau tadi bullish, saat ini tuh bearish. Nah, sama dengan hammer. Nggak semua shooting star berarti bearish. Ini tergantung lagi dari posisi shooting star-nya. Konsepnya seperti apa? Next. Jadi sama, shooting star kalau di resisten, kalau hammer di resisten, ya tadi, dengan volume besar aja jelek. Apalagi shooting star, itu udah pasti jelek banget. Ada yang buang, harga nggak mampu closing di atas, closingnya di bawah harga open. Jadi sempat naik ke atas, lalu turun lagi. Kalau volumenya rendah, ya itu masih fine. Tapi kalau volumenya tinggi, alias di atas tuh banyak yang jualan. Dia nggak bisa close di harga tinggi, udahlah volume gede, close-nya di bawah lagi. Sempat menyentuh di atas, lalu close di bawah lagi. So, itu mempertegas, this is bearish. Jadi itu udah jelas bad sign. Nah, namun berbeda kalau seandainya shooting star, volume besar, tapi munculnya di support. Jadi kenaikan volume meskipun dengan posisi close mendekati harga open, pertanda bahwa ada aksi memborong harga saham ini. Namun karena ada gini, ada seller yang nyangkut di atas atau ada yang taking profit di atas, itu membuat harga mengalami penurunan. Kalau volumenya gede, sekilas ini jelas terlihat berbahaya. That's right, saya setuju. Ini terlihat berbahaya, amat berbahaya kalau menurut saya. Kalau kita lihat dalam time frame besar. Tapi bagaimana kalau kita masuk dalam time frame kecil? Let's see.
Jadi dalam satu hari terdiri dari 6 jam market open. Di pasar saham Indonesia itu aturan BI. Jadi jam 9 sampai jam 3 sore itu 6 jam. Jadi kalau disatukan 6 candle hourly, muncullah satu candle daily. Ini contoh. Harga saham turun 1 jam, kemudian closingnya diangkat, nah munculnya seperti ini. Jadinya kalau daily. Yang kanan daily, yang kiri hourly. Begitu juga dengan menitan. Nah, jadi ini contoh untuk satu hari terdiri dari 6 jam market open. Jadi ketika kalau harga saham di support rebound ataupun di resisten rebound naik kenceng, kemudian close-nya di bawah. Ini akan menciptakan kalau satu hari akan gambar seperti apa? Akan seperti ini kan? Benar nggak? Open-nya di sini, ini open, close-nya di sini. Nah, jadi kalau daily dia bakal begini dan dia sempat naik tinggi. Volumenya tinggi, kelihatan wow, ini berbahaya. Tapi kalau kita masuk ke dalam time frame kecil, perhatikan kalau seandainya ketemu candle-candle seperti ini ya, dia naik kenceng tapi dengan volume yang besar. Kemudian koreksi pelan-pelan dengan volume yang kecil. Kalau di dalam hukum teknikal atau hukum broker, kita mengenal yang namanya VWAP, Volume Weighted Average. Jadi harga saham naik dan turun berada di level apa, itu memperhitungkan volume di setiap harga, di setiap level harga. Bukan cuma nggak, jadi harga di bawah tapi dengan volume rendah, jika sebelumnya diangkat dengan volume gede, itu secara VWAP, itu pasti di atas VWAP. Nah, kalau VWAP di atas akan ada kecenderungan, akan ada yang cover sahamnya. So, ketika kita melihat shooting star volume besar, jangan buru-buru menginterpretasikan itu jelek kalau seandainya posisinya di bawah. Let's say Pico. Ini ada sebuah candle shooting star yang very big. Ini posisinya resisten. Ini juga, ini boleh dikatakan kan supportnya. Jadi sorry, kalau untuk Siko agak ini. Ini support. Aduh. Nah, jadi di support, Siko rebound. Jadi kalau Siko ini case-nya support dan resisten itu berdekatan. Jadi ketika dia mencoba menyentuh resisten, breakout, gagal. Turun lagi, closing di bawah. Close-nya di bawah support. Oke. Sorry ya, saya masuk trading view aja. Nah, ini kelihatan nggak, Mas Chandra? Kelihatan aman. Kelihatan ya? Oh, sorry. Oke. Nah, ini kita lihat Pico ya. Jadi, kita lihat Pico. Resisten dari Pico itu kan ada di sini. Support ada di sini. Nah, jadi ketika Pico rebound atau breakout dalam candle harian kenceng, volumenya besar. Yang volumenya abaikan dulu. Nah, jadi di sini kan kelihatan besar kan volumenya. Nah, kelihatannya jelek, tapi kenapa besoknya naik? Kalau kita masuk ke dalam time frame kecil, 1 jam, yaitu 6 candle, di sini ada 6 candle. Saya coba masuk ke dalam time frame yang lebih kecil, 15 menit, let's say, ya. 5 menit. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini candle 5 menit dari Pico. Di mana ketika Pico berhasil breakout dengan volume yang besar, selanjutnya koreksi yang terjadi itu dengan volume yang amat kecil. Ini kalau seandainya dijadikan satu candle, ya, yang saya garis ini, dalam waktu daily, itu tampilannya yang ada di sini. Terlihat jelek. Tapi yang terjadi di dalam candle ini ternyata adalah
ketika dia naik dengan volume yang besar, kemudian ketika dia turun dengan volume yang kecil. Dan itu menciptakan sebuah candle yang terlihat bearish, padahal itu adalah bullish. Jadi seperti itu cara saya melihat shooting star, hammer, dan bagaimana di posisinya dan dikombin dengan volume. Itu sekian pemaparan saya, Mas. Kayak terkesima. Pemaparan mantep banget. Saya cuma taunya shooting star sama hammer kayak di daily doang padahal. Oke, jadi untuk summary-nya bisa saya summary-kan. Sebetulnya untuk shooting star dan hammer merupakan pola candlestick reversal ya, teman-teman. Dan dia biasanya muncul untuk reversal itu pada saat lagi downtrend ataupun lagi uptrend. Dan tadi aku baru dapat ilmu baru lagi nih, ternyata kita bisa breakdown lagi dari yang daily ke menitan nih untuk menunjukkan apakah itu konfirmasi dia bakal reversal jadi bearish atau seperti apa berdasarkan pattern menitannya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke sesi Q&A. Bapak Michael ya, Ko Mike? Ya. Oke, untuk sesi Q&A pertama mungkin aku bahas sedikit dari yang bagian fundamental. Ada yang menanyakan dari Ibu Yusitaka Erina. Bagaimana cara melihat laporan keuangan perusahaan yang manipulatif? Nah, ini ya untuk yang manipulatif itu sebetulnya harus lebih detail ya. Kita melihat dari laporan keuangan dan memahami operasionalnya. Kita juga harus lihat nih pada saat perusahaan mendapatkan revenue, apakah itu akan ke-convert langsung ke kas atau masuk ke piutang. Itu akan lebih sulit lagi sebetulnya untuk di-define. Kita juga harus melihat lebih detail lagi, apakah dia pada tahun itu ada lonjakan pendapatan didapatkan dari operasional atau dari jualan aset. Nah, jadi harus baca laporan keuangan, lihat lebih detail, terutama di bagian catatan atas laporan keuangan sih. Nah, jadi harus banyak baca-baca. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang untuk Ko Michael. Oke, ini banyak yang menanyakan seputar dengan volume nih, Ko Michael nih, dari Pak Jonathan. Nah, kategori volume besar dan volume kecil itu seperti apa tuh, Ko Michael? Kategorinya bisa dikatakan besar atau kecil gitu? Sebenarnya tuh nggak ada acuan pasti ya, tapi kalau seandainya di chart biasanya tuh ada orang yang pakai volume, moving average di volume, dan biasanya pakainya tuh MA20. Jadi kalau di atas MA20 gede, di bawah MA20 ya kecil. MA20 itu kan merepresentasikan moving average 20 ke belakang ya, 20 candle ke belakang. So, kalau seandainya kita pakai MA20 di volume berarti rata-rata 20 hari kan. Contoh nih. Gini. Coba ya. Ini kan MA20. Nah, kalau seandainya volumenya tinggi gini, di atas MA20, berarti ini bisa dikatakan besar. Nah, gitu. Jadi 20 candle di average kan, nah muncullah garis-garis moving average nanti yang ada muncul di volume. Biasanya gitu. Tapi di trading view ini nggak ada. Gitu. Sebenarnya nggak ada acuan pasti. Nah, ini saya mau nanya aja nih. Ini contoh. Ini gede nggak? Jelas gede. Ini kecil nggak? Ya kecil. Iya kan? Ya. Nah, ini Pico, ini gede nggak? Ya gede. Hari ini volume terbesar. Jadi udah besar dan kecil ya itu by average sebelumnya aja, kira-kira aja gitu. Nggak ada acuan pasti volume gede itu harus sekian ratus ribu lot, harus apa gitu, nggak ada. Bumi transaksi sebesar 50 miliar satu hari itu kecil. Tapi kalau di Pico satu hari 50 miliar itu gede. Jadi bukan masalah lot, tapi average ke belakang sebelumnya gitu. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ke Michael dari Ibu atau Bapak Jatnika Rifai. Selamat malam ke Michael. Nah, kalau misalnya candle shooting star berada di support dengan volume kecil, apakah pertanda bullish atau bearish? Shooting star di support kecil. Itu artinya kalau seandainya memang ada yang cover di support itu semestinya dengan volume besar. Tapi kalau dengan volume kecil, itu menjadi pertanda tanya. Kenapa nggak ada yang respon di harga ini meskipun di support? Nah, so itu sign bahwa itu belum bottoming.
sorry saya lupa masukin memang. Thank you udah ingetin. Jadi kalau seandainya di support muncul shooting star dan volume kecil, nah menurut saya itu nggak begitu menarik. Belum ada yang cover di situ. Oke. Jadi ketika di support wajiblah dengan volume besar. Nah itu pertanda bahwa ya itulah bottoming. Transaksinya kok gede di support gitu. Lalu untuk teori candlestick ini berarti kita bisa gunakan itu untuk daily doang atau menitan juga bisa kok Michael? Untuk misalnya All scalping the gitu. time frame. Time frame. All the time frame. Oh, 15 menit, 5 menit juga bisa. oke, siap. Semuanya bisa. Nah, yang sering kok Michael pakai time frame berapa aja kok? Kalau saya tuh biasanya saya 15. 15 menit. Nah, tapi itu tergantung jenis saham lagi ya. Kalau seandainya sahamnya terlalu volatil, 15 kadang nggak cocok. Kadang masuk ke 5. Kalau seandainya kayak saham BBCA kamu trading pakai 5 menit, kamu mau bosen. Nggak kemana-mana dia. Betul. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dari Bapak Coki Turnip. Bagaimana dengan shooting star dengan volume kecil di resisten? Atau boleh ambil contoh kasus, kira-kira ada nggak saham yang lagi shooting star di hari ini, kok Michael? Hari ini ada nggak ya shooting star dengan volume kecil ya? Jadi coba saya lihat ya. Jadi gini, shooting star di resisten dengan volume kecil, nah itu pertanda tuh nggak ada seller berarti. Gitu. Jadi kan, ini lihat saya contoh. NIO. Oke, jadi kan harga naik nih. Ini pas di resisten. Nah, ada yang nge-breakout ini. Muncul hammer. Volumenya kecil. Oke. Kalau biasanya gede, ini volumenya kecil. Nah, ini pertanda bahwa there is no buyer yang berada di atas. Nggak ada yang mau beli di atas. Tapi juga transaksi melemah di atas. Nah, ini tuh sign kalau seandainya harga tuh belum siap untuk melanjutkan naik ke atas. Jadi, shooting star itu memang pertanda kalau ini pertanda perlemahan, itu eksak. Apalagi muncul di resisten. Tapi yang berbahaya itu adalah dengan volume besar. Kok volumenya transaksi udah segede itu, closingnya di bawah. Tapi kalau volumenya kecil, di resisten pula, ya artinya seller tuh enggak terlalu gede munculnya, meskipun buyer juga nggak begitu merespon. Jadi di resisten muncul shooting star yang baik itu adalah shooting star yang volumenya kecil. Kalau besar itu berbahaya. Nah contoh yang besar tuh tadi di sini ada di, nah ini kan resisten jelas. Volume besar pula. Nah itu pertanda kalau harganya nggak siap untuk naik, bakal turun dulu gitu. Nah ini contoh nih. Nah ini contoh. Ada nih. Ini shooting star. Volumenya kecil. Ya seller tuh nggak banyak muncul di atas. Cuman memang harganya udah too much aja. Jadi even pun dia koreksi, biasanya tuh nggak jauh-jauh koreksinya. Tapi kalau seandainya shooting star volumenya gede kayak ini, itu koreksinya bisa agak dalam. Ini lumayan nih koreksi. Dari 200 ke 160 itu 40 poin. Itu 20% koreksi. Sementara kalau ini dari closing ke sini, ya itu koreksinya enggak too much seperti yang ada di atas. Nah ini besok nih Pico nih agak-agak nih. Karena nih lihat. Waduh, volumenya shooting besar ya. star juga jelas dengan ini yang gede gitu. Jadi ya agak bisa jadi ada potensi koreksi dulu, tapi ini masih uptrend. Jelas banget masih uptrend karena ini harga menembus titik-titik tertingginya. Ini kan higher high. Dia lewat nih higher high lagi. Lalu ini lewat lagi nih higher high lagi. Ya dia mungkin bakal tanggak dulu lah, bakal turun dulu. Lalu nanti reboundnya. Nah turunnya sampai kapan? Nah nanti itu mungkin di next week baru kita bahas. Siap. Oke, kita lanjut pertanyaannya ke Michael dari Bapak Rohmat Aldiansyah. Nah, dia bertanya, cara Ko Michael screening saham itu seperti apa nih sebelum melihat ke time frame lebih kecil? Cara nemuin sahamnya berarti kok? Gimana tuh? Oh, biasanya tuh saya suka lihat top gainer sama top loser. Jadi contohnya top gainer today kan pasti rata-rata 20%, 15%. Nah, kita
Kan kita nggak mungkin ngelihat 700 saham kita screen satu-satu mana yang bagus, nggak mungkin. Nah, kalau ada saham yang naik udah lebih dari 10%, itu most likely breakout. Boleh dikatakan seperti itu. Itu most likely bakal ada ngelewat resisten, baik pun minor ataupun mayor, tapi dia pasti ada ngelewat resisten kalau udah di atas 5%. Nah, jadi coba lihat aja top gainer, kemudian loser. Nah, kemudian lihat mana yang disupport, mana yang volumenya oke, mana yang candle-nya menarik gitu. Jadi nggak mungkin juga kita ngelihat satu-satu. Wah, ini besok nih beli sama apa nih? Kita lihat satu-satu. Ada RO gimana, ada MR gimana, Pico gimana, Wapo gimana, ASLC gimana, nggak mungkin. Coba lihat aja gainer dan loser. Terus satu lagi, kalian mesti punya watchlist sendiri gitu. Kalau saya tuh di saham saya itu kurang lebih 20 sampai 30 saham dan itu aja yang setiap hari saya keluar masuk. Nah, di luar itu, nah kalau seandainya saham itu yang saya nggak kenal, ya saya masuk dengan porsi kecil. Dan itu saya lihatnya di top gainer sama top loser. Yang lebih menarik sih sebenarnya lihat top loser. Kok ada satu saham bisa ARB, kenapa? Nah, biasanya tuh setelah breakout, dia bakal ARB. Nah, kalau ARB dengan volume kecil, why not? Apalagi kalau disupport kan. Contoh, maybe, oh nggak usah dah. Itu doang. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya mungkin kok. Yes. Nah, untuk pertanyaan berikutnya seputar dari Ibu Yeni Tirajo. Nah, tadi kan sempat disebutkan ada VWAP. Nah, itu maksudnya VWAP itu apa dan bagaimana cara penggunaannya tuh kok? Boleh lebih didetailkan? Ini contoh ya. Ya. Saya angkat satu saham plus 10%. Plus 10%. Untuk biaya yang angkat ini tuh perlu 1 juta lot. Besok dia koreksi. Anggaplah minus 9%. Sorry. Ya, minus 9%. Dia balik deket-deket BOP gitu. Ternyata bantingnya itu cuma 200.000 lot. Oke. Balance nggak di sini? Jawabannya kan ini nggak balance. Satu hijau pekat. Yang satu merah. Satu plus 10%, satu minus 9%. Tapi plus 10%-nya perlu 1 juta, ini turunnya perlu 200.000. Maka average dari harga ini, ya, dari pergerakan saham ini, biasanya itu di sini. Inilah yang namanya VWAP. Cara ngitungnya gimana? Ya kita nggak bisa ngitung. Kalian mesti lihat dari OLT, itu di Mirai ada average price. Jadi AVG price. VWAP itu sama dengan AVG price. AVG price itu udah memperhitungkan volume. Nah, itulah VWAP. Kalau seandainya kalian udah terbiasa ngelihat yang kayak begini, contoh nih, kalian ngelihat ini volumenya gede, lalu kemudian koreksi volume kecil, ya udah entry. Biasanya VWAP-nya di atas. Tapi mau angka exact, angka pastinya, itu setiap menit berubah. Itu ada di AVG price. Tiap OLT ada. Nah, berarti kita lebih baik, misalnya kalau beli nih kok, apakah kita beli lebih baik mendekati harga VWAP atau di bawahnya atau gimana tuh kok? Di bawah VWAP. Di bawahnya. Dapat harga lebih murah. Ketika ada koreksi, ya jadi ketika ada saham yang koreksi dan koreksinya tergolong sehat, harga ngangkatnya tuh perlu lot gede, turunnya bantingannya lot kecil, nah itu udah pasti VWAP-nya di atas. Nah, kalau mau entry di situ. Kemudian biasa kalau ada coveran nanti naik ke atas VWAP lagi tuh. Meskipun bukan jaminan ya. Tapi ya VWAP itu harga berdasarkan volume. Kalau kalian beli di bawah VWAP, udah pasti kalian unggul dari market. Karena volume paling gede udah tercatat di VWAP kan. Volume paling gede di market, yang transaksi yang udah kejadiannya. Oke, kita lanjut. Ini pertanyaan dari Ibu Winda. Tadi kan kita ngebahas seputar hammer dan juga shooting star yang merupakan candlestick reversal. Nah, bagaimana pandangan Ko Michael tentang candle doji itu? Apakah bisa kita gunakan juga sebagai reversal atau tidak? Gimana Ko Michael? Doji itu candle kebingungan ya. Jadi doji itu sendiri kalau dari bahasa Jepang itu candle yang berarti kebingungan. Nah, doji sendiri sebenarnya nih itu topik minggu depan, Mas. Oh, oke. Berarti kita simpan dulu nih. Kita hold dulu. Itu topik minggu depan. Kita jangan dibocorin dulu. Oke, siap. Kita tahan dulu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebentar. Nah, dari Anonymous nih, dia balu-balu nyebutin namanya. Malam Ko Michael, mau nanya, jika volume dan price itu breakout,
apakah perlu dikonfirmasi dengan jangka waktu? Nah, karena sering ada emiten yang suka buat nge-spike gitu. Gimana kok? Emiten buat Spike. Jadi mungkin harganya fluktuatif di hari-hari tertentu doang gitu. nothing. Saya sampai saat ini salah satu kelemahan saya harus akuin salah satu kelemahan saya itu saya nggak bisa naming tanggal berapa, kemudian ini kira-kira konsolnya berapa lama itu saya nggak bisa. Ya itu mungkin perlu ahli time cycle lah kali ya. Kalau saya itu nggak bisa. Tapi kalau di trading saya itu only price action. Kalau seandainya breakout dengan volume itu oke, turun dengan volume itu jelek, koreksi tanpa volume itu baik gitu. Naik tanpa volume itu juga jelek. Jadi only it. Dan kalau masalah time, tanggal berapa bisa breakout, kemudian ini sideways kira-kira berapa lama? Saya nggak tahu. Lalu mungkin melanjutkan dari itu, tips mengatasi false breakout itu gimana kok, Michael? Nah, kalau bicara false breakout itu gini ya, there is two things. Kalau seandainya kalian udah kejebak di satu saham, kemudian saham itu false, pertanyaan porsi kalian gede atau enggak? Karena kalau false breakout itu kan pasti dia turun dulu rata-rata. Contohnya, resisten 1000, kalian beli di 1010, naik sampai 1050, closing 990. Nah itu kan besok ada kecenderungan dia turun. Kalau porsi kalian gede di atas, kalian masuknya banyak, uang kalian 10 juta, entry-nya 10 juta, there is no other option. Jawabannya adalah disiplin. Kalian harus buang dulu sahamnya. Tapi kalau kalian entry-nya baru tes nih, breakout nih tes loss kecil, baru entry 1 juta, ya udah kalau koreksi entry lagi. Cari support di bawah. Kalau yang udah telanjur entry di atas, no worries, karena kita punya dana yang lebih gede untuk entry di bawah. Berarti aku mau nanya nih secara pribadi, kalau untuk stylenya Ko Michael, itu lebih ke arah scalping, swing, atau gimana tuh kok? I combine both. Jadi Oh, antara swing dan scalping, yes, saya kombinasikan itu. Cuman scalpingnya saya itu bukan kayak teman-teman mungkin yang di saham yang nggak liquid banget gitu. Kalau di saham yang nggak begitu liquid, biasanya saya lebih ke condong justru buy and hold jadinya kalau yang nggak liquid ya. Jadi di best price saya beli, kemudian ya udah tinggalin. Udah di atas 5%, condong trailing stop. Berarti kalau misalnya scalping nih, apakah masuknya all in di satu harga atau average down atau gimana? Itu tergantung dari likuiditas masing-masing emiten ya. Contoh, kalau seandainya bidnya 1000, maka saya tuh nggak mau entry lebih dari setengah. Contohnya, bid saham ini 1000. Saya entry maksimal tuh 500. Nah, jadi itu tergantung dari size emitennya. Kalau seandainya kayak saham-saham blue chip kan mau entry berapapun, kita yang nggak ada duitnya gitu. Tapi kalau saham-saham kecil tuh kadang kita mesti lihat bidnya. Jadi saya nggak mau tuh kalau seandainya saya ngebuang, saya ngumpulin per bid. Itu biasanya tuh nggak boleh lebih dari setengah dari bid normal. Beli dan jual juga saya lakukan, tapi itu mungkin sekitar 3 minggu atau 4 minggu lagi materinya gitu. Saya lebih dalam. Oke, kita minggu-minggu berikutnya ya. Jadi kita masih pemanasan dulu ya, masih santai-santai. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bapak Coki. Misalnya Niko, kita udah punya trading plan. Nah, tapi ternyata pergerakan harganya, di mana sebelum mencapai target yang telah ditentukan, terdapat pola pattern candle reversal nih, seperti shooting star, bearish engulfing, dan lain-lain. Apakah kita exit sebelum target, atau gimana tuh, Pak Michael? Itu juga masuk topik minggu depan, 4 minggu lagi gitu. Tapi I can say gini, taking profit tuh nggak pernah ada salah. Kamu nggak perlu nunggu satu saham sampai target baru kamu taking profit. Jadi karena antara satu saham dari pola awal mencapai breakout point-nya, itu pasti banyak banget halangan. Kadang dia naik harus turun dulu. Contohnya Wika 1050 balik lagi ke 1000, tapi sekarang udah 1065. If you want to hold sampai target let's say 1200, it's okay. Tapi kan sayang banget, sempat dapat 5%, turun lagi sisa 0%. Sekarang plus 6%. Tapi kalau kita bisa jual di 1050, entry lagi di bawah, saat ini udah dapat 12%. It's up to you. Kamu bisa nggak ngelihat market tiap hari? Kamu berani nggak kalau udah jual beli lagi? Kalau sana kamu nggak mau pusing, beli tinggalkan. Tapi untuk para pelaku trader yang tiap hari kompetisi, ya udah pasti bayar sell tiap hari kan, karena ngincar return.
Ya. Dari saham yang naik 20%, dia mungkin bisa dapat 40% atau 50%. Tapi kalau kamu nggak mau pusing, beli tinggalin, ya kamu tetap dapat 20%. It's up to you. Hmm. Tergantung kepuasan ya. Kalau saya sendiri, kalau saya sendiri biasanya gini, saya lagi males mau jual beli, ya udah saya diamin. Ya udahlah nanti juga naik. Tapi kalau saya lagi rajin nih, wah mumpung resisten nih, mumpung harganya oke, jual dulu nanti beli lagi di bawah gitu. Oke, mantap. Oke, lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dari Bapak Iwan Diu. Nah, Ko Michael, kalau harganya itu naik, tapi volumenya kecil, nah itu contoh seperti Hmm. apa? Apakah ada buyer yang langsung buy loncat papan atau gimana tuh? Oke, harga naik dengan volume kecil itu means harganya mengalami pelemahan karena semestinya harga dengan gini, kalau seandainya spikes harga naik 10%, 11%, 12%, itu mestinya yang baik itu memancing retail untuk beli. Ketika retail beli, kemudian ada lot yang dijual, diperjualbelikan setiap hari, itu mesti dengan volume yang besar. Kalau dengan volume kecil, artinya kenaikan saham itu nggak direspon sama market, sehingga kadang perlu spamming order. Kan? Kadang perlu di running trade, munculin, tapi masih nggak ada yang mau entry. Artinya saham ini belum menarik di market. Apakah belum? Jadi cara promosiin saham kan kadang ada yang lewat media, ada yang lewat berita, ada yang lewat riset, ada yang lewat running trade gitu. Nah, kalau seandainya harga udah naik kenceng tapi volume kecil, minat pasar rendah. Itu pertanda biasanya, ngapain aku ngangkatin saham? Memang naik 20%, tapi aku yang ngangkat sendiri, ngapain? Ya itu biasanya turun dulu. Oke, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Andrea Siwanto. Mau nanya dong, Ko Michael, contoh saham yang lagi koreksi sehat tuh. Misalnya, mungkin ciri-cirinya seperti apa nih saham yang lagi koreksi sehat? Koreksi yang sehat itu pertama, dia nggak. Jadi kalau koreksi begini, nah ini udah pasti jelek. Tapi kalau koreksinya begini, contoh, naik koreksi, naik lagi, ada koreksi lagi, naik lagi, koreksi lagi, naik lagi, koreksi lagi. Jadi koreksi yang sehat itu dia selalu meng-create yang namanya titik higher low. Sorry. Ya, higher low. Dan ketika dia koreksi, itu wajib dengan volume yang kecil. Sementara ketika dia rally, itu dengan volume yang condong lebih besar. Banyak saham-saham seperti ini. Gitu. Berarti tetap harus diperhatikan pattern-nya dan juga volumenya ya pas dia koreksi ya. Oke, kita lanjut ke Michael. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Pavita Lia Chandra. Nah, ini menanyakan view Ko Michael nih. Nah, apakah secara historis setiap bulan September itu IHSG cenderung merah dan saatnya mulai cicil saham big cap untuk target window dressing atau seperti apa? Itu yang pertama. Tapi ternyata tahun ini pas momennya dengan pemilu nih. Bagaimana pandangan Ko Michael? Agak berat juga nih. Gimana? Pemilu itu 2 tahun. Pertama ya, pemilu itu 2 tahun lagi. Biasanya market sebelum pemilu itu sepi. Ya. Tapi akan ada saham-saham yang related to pemilu yang main. Nah, itu satu. Nah, itu tugas kalian cari tahu. Saya nggak bisa ngomong. Saya sendiri nggak tahu juga. Ya. Lalu September, saya belum cek seasonality ya. Tapi kalau November, kalau seandainya mau beli untuk window dressing, maka belinya November. Karena November itu selalu 80% itu November merah. 100% Desember itu hijau. Sementara kalau September saya belum cek, tapi mau dicek seasonality dulu. Tapi can say ya, ada potensi untuk merahnya itu besar. Satu, IHSG pertama di resisten. Kedua, nggak ada trigger untuk buy IHSG. Yang ketiga, kondisi makro saat ini lagi jelek. Interest rate itu masih akan tetap tinggi. Tingkat inflasi meskipun rendah, tapi nggak ada tone hawkish. Nggak ada tone dovish di bursa luar. Jadi ya, akhirnya bulan depan ini, 23 di Agustus September ini,
itu akan berdarah-darah. Jadi saham yang bakal main itu pasti saham-saham gorengan kebanyakan. Oke. Sorry, trendliner. Yes. Iya. Siap. Jadi sepintar-pintarnya kita mungkin mencari saham yang tidak terpengaruh pergerakan IHSG mungkin ya kok ya, karena kondisi makro jadi juga kurang begitu baik kali ya. Betul. Oke, mungkin kita lanjut sebagai penutup nih, pertanyaan penutup. Nah, Ko Michael, kalau kita tunggu volume besar pada saham yang sedang breakout, pastinya sahamnya udah naik tinggi nih, dan kita akan telat ambil posisi. Nah, gimana cara mengantisipasinya, Ko Michael? First, itu tergantung dari kalian punya screening. Jadi gini, saya sendiri saat ini tuh punya 30 emiten, 20-an emiten yang saya pantau. Ada yang posisinya udah breakout, ada yang posisinya masih sideways. Tipe kalian tuh seperti apa? Kalau masih sideways, kalian entry itu udah pasti takes time. Tapi kalau breakout kalian mau kejar, kadang justru telat, hilang barang, atau nggak berani beli. Nah, itu tergantung dari kalian punya konsep lagi. Ini contoh ya, saya sebut nama emiten, tapi ini bukan rekomendasi. Behit saya punya dari 65, 66, 67, 68. Titik resisten 70. Saya tahu, karena saya udah ngelihat ini cukup lama, saya ngelihat ada potensi dia break 70. Dan hari ini happen 70. Kalau seandainya saya enggak punya Behit di entry di support, maka saya tetap akan entry Behit di 71 atau 72. Cuman bedanya, ya saya jadi telat. Tapi konfirmasi volume hari ini gede. Nah, itu tergantung dari kalian lagi. Bisa nggak ngelihat potensi suatu saham bakal breakout atau enggak? Kalau kalian lihatnya ada entry-nya di support, ketika breakout, tambah. Kalau seandainya kalian nggak takut, ya udah, tunggu breakout, besoknya baru beli. Tapi itu jelas, kalian bakal telat. Dibanding dengan yang entry di bawah. Tapi ingat, breakout itu kan bisa diukur. Target kenaikannya berapa? Masa dalam satu hari langsung capai target? Enggak dong. Kecuali saham-saham yang memang volatil sekali, terkadang dalam satu hari udah capai target, langsung balik badan lagi. Gitu. Tapi kalau untuk saham-saham yang let's say punya target 30%, 20%, dan pergerakannya condong selama ini stabil-stabil aja, jadi dia naik 5%, 6%, 7%, tetap ada waktu untuk kalian entry. Bedanya, kalian kalah dengan yang udah entry duluan. Itu doang sih. Ya, tergantung mau sabar atau enggaknya juga tadi ya. Tergantung money manajemennya juga tuh. Oke, mungkin sebagai satu lagi nih penutup nih, Ko Michael, cukup menarik. Pertanyaan dari Bapak Andi Darussalam. Nah, Hammer dan Shooting Star, apakah berpengaruh juga di saham yang sedang sideways tuh, Ko Michael? Berpengaruh, jelas berpengaruh. Tapi ya range sideways-nya berapa? Jadi semakin lebar range sideways itu semakin bagus sebenarnya. Contohnya, kalau range sideways-nya cuma 3%, ya apa yang mau dianalisa? Tapi kalau range sideways-nya 10%, 15%, ya it's good. Justru memang itulah yang harus dianalisa kan. Ketika di resisten dan belum breakout, itu kan artinya masih sideways. Contoh, sideways-nya antara 900 dan 1000, itu kan range-nya 10%. Ketika di 1000, nah itu kan artinya sideways. Ketika di 900, itu kan sideways. Nah, kita tinggal lihat pola-polanya gimana. Tapi saham yang sideways itu akan selalu volumenya jauh lebih kecil dibanding ketika dia breakout atau ketika dia turun. Itu aja bedanya. Oke, siap. Jadi berpengaruh ya di segala macam tren ya, si candlestick reversal ini. Dan mungkin itu sebagai penutup pertanyaan kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mengajukan banyak sekali Q&A, dan mohon maaf jika belum sempat ditampilkan atau ditanyakan ke Ko Michael satu persatu ya. Mungkin besok ada kesempatan di minggu depan bisa dijawab oleh Ko Michael. Terima kasih atas waktunya, Ko Michael. Dan thank you. Akan saya kembalikan ke host. Silakan Ibu Sarah. Ya, terima kasih Ko Michael dan Mas Chandra. Banyak banget ilmu yang bisa dipetik hari ini ya. Saya yang pasti senang sekali bisa langsung dengar dari yang pro. Untuk kalian yang pertanyaannya masih belum terjawab, seperti yang sudah dibilang sama Mas Chandra tadi, jangan khawatir karena sesi mentorship kita masih panjang banget. Untuk itu tetap stay tune. Oke, sahabat Mirasa, itu dia materi HOTS mentorship kita hari ini. Semoga kalian enjoy dan jangan lupa besok masih ada lagi kelas mentorship bareng Ferdian David, salah satu pemenang HOTS Championship dari season ke season. Nah, season 9 ini adalah pertama kalinya dia nge-mentor
beliau akan membagikan ilmu-ilmu segar dan dari point of view seorang mahasiswa. Kayaknya menarik banget sih ini. Jadi rugi banget kalau kalian nggak join. Untuk itu, pastikan kamu join acaranya besok, Rabu tanggal 31 Agustus di jam yang sama, yaitu jam 7 malam. Ingat, jam 7 malam. Saya Sarah pamit undur diri, senang sekali bisa menjadi host kalian kali ini. Selamat berjumpa di kesempatan lagi. Selamat malam, sahabat Miraset. Selamat malam. Terima kasih.